Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bila tidak ada halangan, kami akan berkunjung ke Aceh pada hari Jumat 2 Desember 2022. Insyaallah bisa bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tidak sedap terdengar dari Capres Nasdem 2024, Anies Baswedan yang dicabut izin safarinya. Daerah yang dicabut izinnya, disebut Nasdem yakni di Aceh dan 2 daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Dan yang terbaru terjadi di Riau. Nasdem bersuara ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di Jawa Barat dicabut, namun mereka enggan mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin. Kemudian yang di Aceh, dijelaskan bahwa agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai. Kelompok relawan Anies mencurigai ada upaya penjegalan ex-gubernur DKI Jakarta itu sebagai Capres 2024. Padahal jika belajar dari sejarah, upaya penjegalan itu justru memberi keuntungan bagi Anies. Banyak yang mengira Anies akan kesulitan mencari panggung usai berhenti sebagai kepala daerah di ibu kota. Dan ternyata malah banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai kejadian ini bisa menambah militansi pendukung Pak Anies. Sementara bagi mereka yang ada di tengah-tengah mungkin akan timbul simpati, karena mereka yang jadi korban selalu akan diberikan simpati bagi pemilih di Indonesia, kata Kunto saat dihubungi cnnindonesia.com, Kamis, 1 Desember 2022. Ya, kita belum bicara kalian sudah berteriak. 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, dalam survei terbarunya soal calon presiden atau Capres 2024, elektabilitas Anies Baswedan meningkat setelah deklarasi dari Partai Nasdem. Itu elektabilitas Anies yang sebelumnya peringkat nomor 3 udah melejit ke nomor 2 bahkan selisihnya tidak jauh dengan peringkat pertama. Kesimpulan saya tidak berubah, peristiwa deklarasi punya efek pengungkit untuk menaikkan elektabilitas Anies, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis yang dikeluarkan, Kamis, 1 Desember 2022. Burhanuddin menduga, sebagian pendukung Prabowo banyak beralih ke Anies. Sebab, basis masa keduanya serupa. Ketika Anies Baswedan naik, siapa yang paling terdampak dukungan publiknya? Ternyata Pak Prabowo. Jadi ketika Anies naik, itu sebagian mengambil dari masa Pak Prabowo, ujarnya. Bersamaan dengan itu, lanjut Burhanuddin, elektabilitas Prabowo turun karena Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan figur lama yang sudah berkali-kali tampil di Pilpres. Yang kita mau bawa bukan target menang, yang kita mau bawa ada misi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ini perjuangannya bukan tentang perjuangan satu orang, ini bukan perjuangan satu partai, ini adalah perjuangan kita bersama-sama. Ikhtiar yang mau dilakukan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, ini adalah untuk Indonesia, ini adalah tentang Indonesia.